Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manifestasi realistik manusia di dalam menjalani kehidupannya tidak akan terlepas dari realisasi human interest. Pada umumnya mereka menginginkan suatu kesempurnaan hidup yang berupa kebahagiaan di dunia serta kemuliaannya di akhirat. Tetapi diferensiasi visi atau keanekaragaman visi maupun misi masing-masing individu yang akan membawa manusia di dalam jalan hidupnya sendiri. Kenyataan pada saat ini yang tidak dapat dipungkiri adalah dengan semakin menggejalanya dehumanisasi atau penghilangan hakikat martabat manusia serta depersonalisasi atau kehilangan rasa memiliki identitas pribadi sebagai suatu proses mencari kebahagiaan, kepuasan sebagai wujud kebohongan sementara duniawi mungkin dapat terwujud, tetapi implementasi di dalam kepuasan hanya sementara, karena kehausan akan kepuasan duniawi yang lain akan lebih menggelora. Hal ini semakin menghilangkan kepuasan akan kebahagiaan yang telah dia peroleh, sehingga tidak akan ada batasnya biarpun bumi dan langit seisinya telah mampu untuk direngkuhnya. Bagaimana kebahagiaan hakiki dapat kita peroleh? Coba kita renungkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bermegah-megah soal harta dan keduniawian telah melalaikan kamu sampai masuk ke dalam kubur. Ini juga terdapat di dalam Quran Suci, sebuah isyarat nyata bahwa segala tindakan dengan berorientasi kepada nafsu keduniawian semata hanya akan menjatuhkan kita dari hakikat hidup dan kehidupan, sedangkan akhir perjalanan serta kebahagiaan insan di dunia ini hanya akan sampai di liang kubur, sehingga kita akan memandang berbagai suatu yang sangat tragis bila mengingat akan adanya hari pembalasan di kemudian hari. Demikianlah kebiasaan manusia di dalam mengejar kebutuhan dan nafsu duniawi akan melupakan akhiratnya. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha dan berdoa agar hati kita selalu diberi ketenangan, karena kebahagiaan yang hakiki terletak pada hati seseorang yang berbahagia karena memiliki ketenangan hati. Sedangkan hati yang tenang adalah suatu anugerah Allah yang sangat berharga. Banyak orang yang merindukannya, banyak cara telah
dibentangkannya. Bahkan ada katanya ada pada media massa yang mengiklankan yang akan mampu mengupayakan ketenangan hati. Benarkah kenyataannya ketenangan hati itu sedikit sekali yang dapat memperolehnya? Mengapa? Hal ini disebabkan karena kebanyakan umat manusia melupakan zat yang memberi kebahagiaan serta lupa dan kadang-kadang berpura-pura tidak tahu tentang apakah sebenarnya yang menciptakan ketenangan di dalam hati itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Fat surat 48 ayatnya 4, Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang telah mereka miliki. Ketenangan itu akan diberikan hanya kepada orang mukmin, yaitu orang yang beriman dan percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi la ilaha illallah adalah merupakan langkah awal dan bersifat mutlak. Selanjutnya manifestasi dari pernyataan itu adalah melaksanakan segala perintah dan larangannya, mengingat tidak ada ketenangan hakiki sebelum kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, apabila kita secara bersungguh-sungguh melaksanakan syariat agama Islam, maka Allah telah menjanjikan suatu imbalan sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 28 dan 29. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat-ingat Allah lah hati menjadi tenang dan tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat yang baik untuk kembali. Demikian kajian dari Dr. Andes Syuhudi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.